bukan hanya, kan kalau sekarang tuh yang menjadi bahaya tuh bukan hanya korban ya, tapi pelaku. Pelaku juga perlu diselamatkan karena bisa jadi dia selesai dengan kita mungkin akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Iya, karena juga bisa jadi dia tuh sebenarnya lagi minta tolong. Kamu lupa ya? Atau ini bentuk KDRT ini. Ini wajib dilaporkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Hai, ketemu lagi di Pilaf Talk. Alhamdulillah kita masuk episode 4. Udah 4 aja ya. Masya Allah. Jangan lupa di subscribe. Konsistensi diuji terus gitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan support dari teman-teman kita selalu dan harus nyempatin waktu. Biasanya sih kita ya pokoknya pantengin di minggu malam jam 7 ya. Ya, insya Allah. Dan kali ini kita mau bahas apa, Pak Min? Bahas tentang yang lagi rame. Yang rame sebenarnya ada itu? 2 gitu ya. Satu soal apa namanya RB ya. Apa RB tuh? Oh, RB, laki-laki yang berinisial R gitu ya. Ya kasusnya Lesti Bilar ya sama Rizky siapa Bilar ya? Lesti Kejora sama Rizky iya, Bilar. pokoknya Kamu ini ya gimana ya, saya nggak hafal. Dan terakhir juga ada kelanjutannya itu prank Oh, prank polisi. Oke, ya. Buntut dari situ ya. Oke lah, kita nggak akan membahas soal itunya ya. Tapi kita akan membahas KDRT. Nah, kasih sayang dalam rumah tangga. kalau itu mah semua orang mengharapkan dong. Iya, pastinya ya. Tapi memang kita tuh di sini sekarang mau bahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Even nanti ujungnya juga ya kasih sayang sebenarnya. Yang kita harapkan itu ya. Iya, Oke. betul. Ada apa dengan KDRT? Apa sih jenis kekerasan dalam rumah tangga itu? Nah, Pamin, barangkali Pamin tahu nih jenis kekerasan rumah tangga itu. Apakah kekerasan rumah tangga itu hanya dilakukan oleh laki-laki pada perempuan atau perempuan pada laki-laki juga bisa? Oh, sangat memungkinkan perempuan terhadap laki-laki. Bagaimana coba contohnya? Memang yang selalu terjadi kebanyakan gitu ya, dan memang dari data juga laki-laki terhadap perempuan atau suami terhadap istri atau terhadap anak gitu ya. Paling sering sih terhadap istri gitu ya. Tapi ternyata kan waktu itu kita sempat ramai juga ya kasus siapa tuh, Johnny Depp kalau nggak salah. Johnny Depp ya, dia mendapatkan KDRT dari istrinya. Sampai kemudian salah satu jarinya tuh hampir patah seperti itu. Oh my God, bisa ya? Ya gitu. Dan apa ya, Johnny Depp-nya kemudian tidak berani untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Sampai kemudian media melihat tanda-tanda yang mencium tidak baik. Baunya. Oke. Jadi memang rata-rata yang terlapor adalah pihaknya itu perempuan sebagai korban. Rata-rata. Dan di Indonesia tahu nggak sih kamu berapa? Hampir 30 kasus setiap hari yang terlapor di polisi. Ya, yang terlapor di kepolisian, di Komnas HAM atau di perlindungan perempuan dan anak. Itu yang terlapor. Oke. Nah, kalau yang tidak terlapor, konon katanya lebih banyak. Dan rata-rata 42% perempuan yang jadi korban. Gitu. Jadi 42% itu perempuan yang jadi korban, sisanya anak. Anak ya? Iya, hampir jarang banget yang melaporkan adalah suaminya. Berarti yang terlapor. Oh, yang melaporkan bahwa dia jadi korban, maksudnya hampir jarang banget yang melaporkan istrinya ke polisi kalau si suami ini jadi korban KDRT. Kalau misalnya kamu ya, aku KDRT nih, aku pukul gitu ya, nggak mau ngelaporin. Kayaknya agak-agak ini ya, agak-agak cenderung ini mungkin ya, cenderung kalau ya kalau itu dianggap biasa ya sudah gitu ya. Benar nggak? Iya sih. Gitu. Iya sih. Tapi nih, Pamin, ada beberapa jenis KDRT. Karena KDRT itu nggak hanya bentuknya fisik. Benar. Pukul,
hantam Ya, banting lempar yang kita tahu, gitu, enggak? yang kita tahu kebanyakan KDRT itu lebih dekat dengan fisik ya. Fisik, Gitu. iya karena itu kan fisik tuh udah paling tinggi kayaknya ya. Bisa jadi itu dampaknya juga memang apa namanya, selain meninggalkan bekas atau luka gitu, kena psikis juga ya. Oke, iya, Gitu. iya. Nah, ternyata KDRT itu tidak hanya soal fisik, tapi di situ ada psikis. Artinya itu bisa berangkat dari ancaman gitu ya. Atau kamu berlaku kasar. Berlaku kasar. Misalnya ngomongnya kasar gitu ya, secara verbal terus menyakiti hati, psikis bisa misalnya masuk. keluar hewan-hewan tuh, itu sebenarnya udah termasuk KDRT. Benar nggak? Oh, Iya kan, dia ada kucing gitu, itu beda ya, beda. Kucing loh gitu kan, beda itu beda ya, beda. Ya astagfirullah ya Allah. Oke. terus kemudian apa namanya, seksual. Ternyata gitu ya, kalau pemaksaan atau ya ada pemerkosaan dalam perkawinan istilahnya. Ini sering Pami juga baru tahu. banget bukan? Pemaksaan dalam. Jadi ketika salah satu pasangan tidak berkenan dalam artian ya ini sebetulnya sih masih debatable ya. Itu ada beberapa pihak yang kemudian ya kan sudah dalam rumah tangga. Iya gitu. kan kalau dalam Islam apalagi ya istri bilang nggak mau tuh jadi dosa Iya, gitu. Cuma ya apa namanya, mungkin kita coba artikan aja, tempatkan ke dalam kekerasan seksual yang tarafnya memang ada efek gitu ya, ada dampaknya. Gitu Aku ya, tuh pernah termasuk dengar gini KDRT. Pak Min. Jadi nih kenapa kemudian RUU ini juga kemudian disahkan ya? Misal ada undang-undang yang mengatur bahwa kalau pemaksaan seksualitas di dalam rumah tangga itu juga namanya pemerkosaan dan itu ada hukumannya. Itu karena misalnya nih istri lagi sakit kemudian dipaksa untuk melakukan hal itu, kan ada ya yang liar gitu kan, memaksa. Nah itu boleh tuh dilaporin. Tapi kalau bentuknya Bumin yang maksa Pamin, itu kamu laporin nggak? Itu pemerkosaan skip juga. deh. Oke. Terus kemudian ada juga ternyata KDRT itu adalah terhadap anak. Nah itu sering banget. Itu sering banget. Ini berlaku buat suami ataupun istri ya? Yes, ayah ataupun ibu. Kita tuh kadang suka nggak sadar ya, bahkan ketika kita Iya, ngomong betul, sering nggak mengancam ke anak, mencubit, itu udah sebuah KDRT dari orang tua terhadap anak. Nah, ada yang terakhir adalah kekerasan ekonomi. Apa tuh maksudnya tuh Pak? Apa tuh maksudnya kekerasan ekonomi? Apakah kemudian dikasih Menjadi salah satu menjadi korban sapi perah gitu ya. Oke. Ibaratnya dieksploitasi, dia harus apa namanya, menghasilkan gitu ya. Sedemikian rupa gitu. Pokoknya lu harus begini. Oh, itu juga Apalagi misalnya istrinya disuruh oleh suaminya untuk apa namanya, melakukan prostitusi. Karena itu banyak terjadi juga. Iya. Atau misalnya anak kemudian tindak apa sih yang di bawah umur itu loh, bekerja di bawah umur segala rupa, itu juga salah satu tingkat KDRT ekonomi berarti kan ya. Betul, masuknya ke sana. Artinya, atau misalnya istri bisa nggak nih, aku memaksa Abi untuk terus-terusan bekerja, itu KDRT itu nggak jenis? Kalau itu sebetulnya kan apa namanya, dari awal kita ketika menikah udah ada tanggung jawab masing-masing ya. Gitu. Ya laki-laki memberikan. Gitu ya. Bumin amat. Waduh, Karena bisa jadi habis ini makin ditekan nih gitu. disuruh kerja terus kan, kerja gitu kan. Ya asal bayarannya pas ya. Oke nih, Nah, lanjut. kalau soal dampak ya kita tidak menutup apa namanya, kita bukan bahasan kita lah ya. Pasti dampak dari KDRT itu meninggalkan gitu ya, entah kemudian tadi ke psikologi, ke soal psikis, kemudian soal merasa tidak nyaman, atau bahkan yang paling fatal adalah merasa sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Gitu. Oke. Tapi yang ini loh, ternyata dampaknya KDRT itu tidak hanya pada korban ya, tapi kalau biasanya nih kalau di rumah tangga itu dampaknya itu juga bisa terjadi pada anak.
gitu. Jadi kalau misalnya anak nih yang ngelihat ayahnya memukul ibunya, atau misalnya ayahnya ngomong kasar sama ibunya, kemungkinan cuman ada dua sih sebenarnya. Dia akan ketakutan dan traumatis gitu ya, kemudian dia mengalami depresi, kecemasan yang tinggi sampai dewasa gitu ya. Atau yang kedua, dia akan melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Oke. Nah, itu tuh rantainya panjang banget. Karena kenapa panjang? Dia akan melakukan hal yang sama seperti orang tuanya lakukan. Satu, terus kemudian nanti anaknya juga akan melakukan hal yang sama terus. Jadi kalau tidak diputus dari kita gitu ya, ya udah bye. Makanya banyak banget tuh yang sekarang tuh merasa inner child-nya naik, terus juga punya luka pengasuhan. Karena itu kebanyakan rata-rata melihat terjadinya kekerasan antara ayah atau ibunya. Tapi gini nih, sebelum kita bicara soal ketika KDRT itu terjadi gitu ya di lingkungan keluarga, ternyata KDRT itu tidak hanya dilakukan oleh ayah, oleh ibunya, tapi bisa oleh anggota keluarga lain dalam satu rumah itu. Iya, betul. Misalnya neneknya, kakeknya atau omnya dan sebagainya. Ataupun kita misalnya ya melakukan tindak penganiayaan terhadap ART, asisten rumah tangga. Itu juga masuk? Itu juga masuk ke dalam KDRT. Karena kekerasan dalam rumah tangga, dalam satu rumah ya. Gitu. Kan kalau misalnya di luar negeri ada ya ART dari Indonesia nih yang kemudian menerima kekerasan dari majikannya. Nah, itu juga salah satu bentuk jenis KDRT yang dilakukan oleh orang ke anggota dalam rumah tangga itu. Ya udah, sekarang kalau misalkan KDRT itu terjadi gitu ya, ini harus ngapain gitu? Apakah langsung lapor gitu kan ke polisi, Pak, saya kena KDRT? Ya kalau baru dicubit aja. Ya maksudnya gimana sih kita harus solusi paling bijak atau paling baik gitu? Kalau KDRT itu biasanya ya, kalau misalnya nih perempuan yang jadi korban, atau misalnya laki-laki pun yang jadi korban, kita tuh kan kadang suka takut dan malu ketika menceritakan ke orang-orang terdekat. Tapi itu menurut aku sebuah kewajiban ya, keharusan saat ini ketika misalnya nih suami kita udah mulai main tangan gitu, atau udah ngomongnya udah kita minimal ceritain ke teman terdekat. Kenapa diceritain ke teman terdekat? Karena kadang kalau misalnya cinta itu buta kan. Kan ada tuh kan ya bahasan cinta itu buta. Kalau kita tuh ngerasa apa yang dilakukan sama pasangan kita tuh bener aja kalau lagi cinta mah. Nah, tapi kalau dengan menceritakan, bukan juga membongkar aib ya Bi ya, tapi misalnya nih dipukul terus memar. Kalau bisa difoto dulu gitu ya, difoto dulu sebagai barang bukti, ya ada dokumentasinya, terus ceritakan ke orang terdekat, minta solusi sama orang terdekat, siapapun itu, bisa teman, bisa keluarga gitu. Mereka kan lebih netral. Mereka lebih netral gitu. Kalau kita ngerasa nggak enak, terus juga masih sayang, masih cinta gitu kan. Tapi kalau misalnya orang terdekat, dia akan berpikir lebih netral dan bisa jadi menyelamatkan kita. Iya, kadang kan ya udah ditampar gitu kan. Mau ngelaporin, udah pasangan sendiri gitu, suami sendiri gitu. Tapi biasanya katanya, aku sih nggak ngeh ya, katanya kalau sudah sekali main itu akan berulang. Nah, ini kayaknya ada satu proses yang mesti dilewatin gitu. Ini belajar dari pengalaman aja ya Bu Min ya gitu. Ketika proses pernikahan itu kan ada transfer tanggung jawab. Ya. Ada transfer tanggung jawab dari ayah si perempuan kepada suami. Yes. Benar. Nah, itu sebetulnya momentum paling paling penting banget gitu. Jadi si ayah perempuan wajib menyampaikan secara verbal, baiknya mungkin kalau di akad ya cenderung formal gitulah, pasca akad gitu ya, bahwa aku keingetan ketika bapak kamu menyampaikan satu hal. Gimana? Gitu. Jadi setelah akad selesai dan sebagainya gitu, bapak kamu tuh bilang sama aku gitu, Rick, nitip Ani. Gitu. Semua halnya udah menjadi tanggung jawab kamu. Hidupnya apapun segala macam udah jadi tanggung jawab kamu. Dan satu hal, si bapak sepanjang nikah sama si mama tidak pernah
menggunakan kekerasan fisik, tidak pernah mukul, tidak pernah nampar, tidak pernah nendang, kamu juga jangan. Itu sampai sekarang itu udah selalu terbayang-bayang, gitu, selalu terbayang. Dan jadi apa ya? Sih, jadi beban nggak sih? Sebetulnya nggak beban, tapi ya apa namanya, itu bentuk dari apa ya, satu hal yang penting dan memang harus dilakukan gitu ya. Kita harus berlemah lembut karena kan memang kita, maksudnya kan istri jadi tanggung jawab suami gitu semua. Iya benar-benar. Gitu. Tapi kebayang, aku tuh jadi kebayang ya gimana perasaan orang tua, ayahnya khususnya ketika anaknya itu dipukulin sama suaminya gitu kan. Kebayang rasanya kayak gimana gitu. Kita aja anak kita digigit sama anak tetangga, emosi jiwa gitu kan, apalagi ini sama suaminya gitu kan. Jadi benar-benar banget. Jadi kalau misalnya ini teman-teman punya anak perempuan gitu ya, nanti misalnya ada proses menikahkan gitu kan. Kalau kita mah nggak punya anak perempuan ya, belum atau nggak punya. Jadi perlu menyampaikan ini, terutama juga ya karena memang kita anak laki-laki semua aja. Kita anak laki-laki, penting banget untuk kemudian mereka punya empati, punya rasa kasih sayang gitu, supaya kemudian apa namanya, melakukan itu di kemudian hari kepada istri. Minimal gitu ya, kalau misalnya ngelihat ayahnya masak gitu, akan ngikutin gitu kan. Ngelihat ayahnya nyapu, akan bisa nyapu gitu, ngikutin gitu, bahwa rumah tangga ya nggak hanya tugasnya istri gitu. Sampai pernah kan dulu kakak pernah bilang gini, Bun, apa sih namanya, kok Abi bisa masak gitu kan. Waktu itu kok Abi bisa masak, oh iya Bunda cerita dulu juga Bunda pertama kali belajar masak nasi itu diajarin sama Abi gitu kan. Oh berarti Emang gitu ya? kamu lupa ya? Ada ini bentuk KDRT ini. Ini wajib dilaporkan ini. Itu kemudian dia jadi tertantang bahwa ya aku mau belajar masak deh, kayak gitu. Jadi ya masak, beresin rumah ya bukan hanya tugasnya seorang istri gitu, tapi juga tugasnya seorang suami gitu kan. Sehingga kalau suami ngelakuin itu tuh akan turun ke anaknya. Jadi sebenarnya yang kemudian dilihat sama anak, kemudian anak mengikuti jejak itu nggak hanya hal-hal buruk, hal-hal baik juga pasti diikuti. Makanya jadi orang tua nih emang bener-bener mirroring gitu, emang bener-bener kaca buat anaknya gitu. Kayak mau lihat ya dulu, aku kan emang dulu sering dicubit gitu kan. Jadi ke anak sering nyubit, sehingga kan kamu nyariin seminar-seminar parenting gitu, terus sampai kemudian aku juga ketemu sama terapis, terus juga ngikutin gimana anger management, terus membahas luka pengasuhan dan sebagainya, yaitu untuk biar putus di aku, biar putus di aku tuh rantainya, biar ya udah yang nyubit orang tua aku aja gitu, aku nggak boleh nih nyubit ke anak. Tapi kan kadang suka gemes ya, kalau dalam kondisi terdesak gitu ya, udah keburu-buru akan muncul lagi memori itu. Dan otomatis tuh aja cubit gitu, karena biasa dicubit dulunya kayak gitu. Makanya ini penting sih kalau menurut aku, salah satu agar kita terhindar dari KDRT ya, bukan hanya sebagai korban tapi juga sebagai pelaku, itu harus selesai sama dirinya. Benar-benar selesai sama dirinya tuh, dia harus berusaha membasuh luka pengasuhannya, terus juga inner child-nya juga yang buruk-buruk dia asuh kembali gitu ya, inner child buruk itu diasuh kembali. Terus juga mengikuti terapi-terapi healing sehingga dianya sebagai pribadi tuh clear. Gitu. Itu salah satu solusi agar tidak terjadi KDRT. Bukan hanya, kan kalau sekarang tuh yang menjadi bahaya tuh bukan hanya korban ya, tapi pelaku juga perlu diselamatkan, karena bisa jadi dia selesai dengan kita mungkin akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Iya, karena juga bisa jadi dia tuh sebenarnya lagi minta tolong, cuman nggak ngeh caranya, dan ya memang akhirnya kan tidak paham harus bagaimana. Benar. Betul ya? Betul banget. Jadi gitu KDRT ya, semoga kita bisa terhindar baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Gitu. Apalagi kalau misalkan KDRT-nya bentuknya fisik, itu akan panjang banget efeknya, dampak.
dan putus ketika dipangkas. Yes, benar. Dan cara memangkasnya ya ikut ke psikolog bisa, ikut terapi. Sekarang tuh banyak banget workshop anger management, membasuh luka pengasuhan, banyak banget, dan teman-teman bisa mengikuti itu mau sebagai korban ataupun sebagai pelaku. Karena sebagai korban juga pasti kan ada traumatis ya, ada traumanya. Dan itu juga bisa jadi ke psikis gitu kan. Itu perlu banget juga diputus. Jadi jangan sampai kemudian istri jadi korban, istrinya jadi insecure. Terus juga ada loh yang ketakutan untuk melakukan seksual lagi, ketakutan ngurus anaknya, atau kemudian karena dia sama suaminya di KDRT gitu ya, kemudian dia melakukan lagi sama anaknya. Bisa jadi kan kayak gitu. Nah, jadi emang benar-benar pelaku ataupun korban perlu diselamatkan dengan membasuh luka-luka itu. Nah, caranya gimana ya? Terapis. Gitu, ada duta kesehatan mental, ada psikolog, ada terapis, konselor, dan sebagainya. Oke, berarti cara mutusnya datang ke psikolog ya. Ini bukan layangan putus, tapi memutus KDRT supaya tidak terjadi gitu. Oke, itu aja mungkin bahasan kita. Ada lagi mungkin yang mau kita sampaikan? Tapi kita juga perlu mengadakan KDRT di rumah, Pak Min. Apa tuh KDRT? Kasih sayang dalam rumah tangga. Oke, kayaknya habis ini kita KDRT-an. Wow. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.